menghadirinya secara online diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur ya sudah sampai di hari yang ke-29 di bulan suci Ramadan ya. Oh, sangkanya udah 29 Ramadan ini. Kirain emaknya yang seneng. Di hari yang ke-10 malam ke-11 di bulan suci Ramadan, semoga kita semuanya ya masih terus ya berada dalam ketaatan ya. Ketaatan juga keberkahan ya. Ya, ini di zoom out dulu, zoom out ya. Terlalu dekat. Nah, itu lagi. Ya. Lagi. Nah, ya. Alhamdulillah ya, kita hari ini bisa bersilaturahim di kantor MRC Magnet Rezeki Center hari ini ya. Pas kebetulan memang lagi jadwalnya ada di sini ya, nggak keliling. Insyaallah besok berangkat lagi ke Tegal dan Jogja. Tinggal Tegal, Jogja, Makassar, Surabaya sama Banjarbaru, tinggal 5 tempat lagi. Alhamdulillah ya. Dan hari ini kebagiannya teman-teman yang ada di Korwil sekitar Jabodetabek ya. Nah ini alhamdulillah yang hadir di sini masya Allah ya, pakai seragamnya seragam Magnet Rezeki ya. Keingetan lagi pengen pergi umroh ini kalau bajunya seperti ini ya. Coba yang di sana, oh yang di sana terlalu dekat ini ya. Oh iya, nah kelihatan semuanya. Alhamdulillah ya, kita bersyukur terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai seorang yang mengenal ya Islam ya, sehingga akhirnya kita diberikan kesempatan untuk merasakan kenikmatan-kenikmatan yang tidak diberikan kepada orang-orang yang belum mengenal Islam ya. Seandainya orang-orang yang para raja-raja itu tahu kenikmatannya ya, apa yang dirasakan kelezatan iman orang-orang yang berislam ini, maka mereka pasti akan merebutnya dengan pedang-pedang mereka ya. Gimana enggak ya, kita tidur enak ya kan, makan enak ya, bahkan ya kehidupan kita ya semuanya saling bantu-membantu satu sama lain, masya Allah ya. Ini adalah bagian yang kita syukuri ya, yang tidak ada ya di kehidupan kapitalis, kehidupan sosialis ya, yang mereka individualistik, hanya mementingkan diri sendiri. Tapi di bulan suci Ramadan bahkan kita merasakan kita semakin peduli ya dengan sesama di bulan yang mulia ini. Sebelum kita mulai kajian kita malam ini atau sore hari ini adalah mencintai Allah ya, masya Allah ya, mencintai Allah ya. Aduh, ini temanya tema yang tidak sederhana ya. Tapi bismillah, mudah-mudahan kita semua ingin dapat cintanya Allah. Sebelum kita dapat cintanya Allah, kita mencintai Allah terlebih dahulu. Dan hubungan cinta-mencinta ini adalah hubungan yang saling mengisi ya. Dan ini adalah level paling tinggi dalam sebuah relationship ya. Ketika kita punya hubungan dengan manusia, maka hubungan yang paling tingginya adalah cinta ya, sehingga akhirnya bisa melahirkan keturunan. Itu adalah hasil dari buah cinta. Nah begitu juga dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak ada rasa cinta, jadi ibadah jadi rasanya masya Allah nggak ringan ya, kalau seandainya tanpa rasa cinta. Nah sebelum kita melanjut ya, kita zikir dulu boleh ya. Kita zikir biasa, zikir Magnet Rezeki ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah
Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin bijahi Thahar Rasul. Jud Rabbana bil qabul wahab lana kulla sul. Rabbi istajib li amin. La ilaha al-malikul haqqul Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Waghfir li kulli dzunub wastur li kulli al-uyub wakshif li kulli al-kurub wakfi adzal mu'dhin. Thumma as-salatu was-salam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram was-sahbi wat-tabi'in. La ilaha al-malikul Muhammadun Sadiqul wa'dil amin. La ilaha al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. CINTA. Nah, 5 huruf tapi mengubah segalanya, ya. CINTA, cinta, ya. Cinta ini ada 2 jenis. Satu yang namanya syahwat, ya. Syahwat ini cinta yang berkaitan dengan, ya, kepada manusia atau orang yang lainnya, ya. Tapi ada cinta yang lain yang namanya iman. Jadi cinta ini ada 2. Satu, cinta yang berkaitan dengan syahwat. Yang kedua, cinta yang berkaitan dengan keimanan.
Ya. Kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu cinta yang dimaksud adalah cinta yang berkaitan dengan iman, ya. Ada hubungan antara ya manusia dengan manusia. Ada beberapa tingkat. Tingkatan yang pertama adalah ya saling mengenal, ya. Saling mengenal. Udah saling mengenal, saling bertransaksi, ya. Sudah saling bertransaksi, yang ketiga saling memberi keuntungan, ya. Yang keempat saling cinta mencintai. Nah, kalau seandainya ya hubungan suami istri ya dengan dilakukannya berdasarkan transaksional, gampang cerai, betul, ya, gampang gitu ya. Setelah itu ya kalau saya nggak dapat apa yang saya inginkan, ya mendingan kita cerai aja. Ini ya penyakitnya atau hal yang ya melingkupi pernikahan. Ya, di sini ada yang belum nikah kayaknya ya. Nah, Pak Ari nih kayaknya nih. Maaf ya, ketinggian kayaknya bahasannya kalau cinta ini ya. Umur berapa sekarang Pak Ari? Wah, ketuaan ya. 20 something katanya. Ya, 29. Masya Allah. Mudah-mudahan cepat dapat jodohnya. Amin. Ya. Mau dicariin? Ya. Harus itu, ya. Iya. Insyaallah siap. Ini ada satu ya. Siapa tahu nanti langsung ketemu di sini. Tolong difasilitasi Ustadz Abus. Ya. Kalau di ilmu magnet rezeki itu di transaksi itu -3, ya, saling serakah satu sama lain. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, yang satu serakah, yang satu serakah. Saya dapat apa nih dalam hubungan kita ini? Saya dapat apa? Nah, ini kalau udah saling seperti ini, akhirnya nggak dapat sesuatu. Begitu juga dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yuk kita lihat ya dalam surat 2 ayat 165, ya. 2 ayat 165. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang urusan cinta, ya. 2 ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Allah. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Ya, ini bukan cuma sekedar menyembah, tapi yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walladzina amanu, sementara orang-orang yang beriman asyaddu hubbalillah, amat sangat teramat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghubungkan tentang ya bagaimana hubungan orang-orang yang tidak mencintai Allah itu ada cintanya. Contohnya cinta terhadap uang. Ya, ada orang-orang ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada orang-orang yang mencintai uang, ya, sebagaimana mereka mencintai Allah. Apa cirinya? Ya, salat dipanggil azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, masih ngurusin duit, ya. Terus kemudian ngomong, bentar ya Allah,
ini lebih aku cintai daripada engkau. Ini dia nih, kena nih ayat, ya. Bangun subuh, ya. Jam 2 tuh bisa bangun subuh. Kenapa? Karena jualan di pasar, ya. Yang catering bisnisnya biasanya jam 2 bangun, betul nggak? Iya. Coba deh kalau seandainya, ya, hari libur, pas hari libur jam 2 bangun untuk tahajud, mana yang lebih mudah bangunnya? Nyari duit atau tahajud? Nah itu dia, ya. Saya kapan tuh kemarin itu? Pulang dari Bandung kemarin itu. Pulang dari Bandungnya sekitar jam 12:30 kayaknya tuh, ya. Lewat, udah rame nih pasar, Masya Allah. Tuh orang, ya, ngejar duit sampai segitunya. Allah bilang, ya, ada loh orang-orang yang mencintai yang lain selayaknya mereka mencintai Allah. Artinya mereka siap, ya, nanti saya sebutkan tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya kita mencintai Allah atau mencintai selain Allah, ya. Jadi uang, musik, apalagi, ya, yang kita bisa cintai. Termasuk juga, ya, istri, ya, bola, ya, pingpong, mancing, ya, drakor, anak, ya. Makanya, ya, coba dilihat dalam surat 9 ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Kul in kana, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai, itu, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya. Artinya diambil semua, ya. Tunggu sampai Allah Subhanahu wa taala akan mengambil semuanya, dan akhirnya kita, ya, Masya Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dari dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah ini adalah punya sifat pencemburu. Allah ini cemburu, hambaku kok, ya, dia lebih senang sama duit daripada sama aku, ya. Kok hambaku ini, ya, lebih senang mancing daripada sama aku, ya. Ini hambaku ini, ya, lebih senang sama istrinya daripada sama aku, ya. Ini hambaku, ya, lebih senang sama anaknya, lebih senang sama rumahnya daripada sama aku. Masya Allah. Jadi Allah ini maha cemburu. Sampai ini kan ngungkit Allah ini, ya. Awas aja kalau seandainya, ya, ada yang lebih dicintai daripada aku. Walladzina amanu, sementara orang-orang yang beriman, asyaddu hubbalillah, amat sangat teramat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kenikmatan ibadah adalah kita bisa mencintai Allah, ya. Nah, tanda-tandanya kita udah cinta sama sesuatu atau sama Allah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanda cinta, ya. Ada 7 tanda cinta. 1, kasratuz zikr, senang mengingat-ingatnya, ya. Senang mengingat-ingatnya, kasratuz zikr. Jadi, ya, kita senang kalau ngingetin sesuatu itu, ya. Bapak Ibu mudah-mudahan dapat duit, kasratuz zikir, senang, ya. Ada rasa senang, ya. Ketika disebut ada rasa senang. Dalilnya dalam surat Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya.
Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Ini dia. Ya, ketika disebut nama Allah bergetar. Makanya kalau dalam ilmu magnet rezeki itu ada yang namanya garpu tala. Garpu tala ini salah satu tujuannya untuk kasratuz zikir ini. Kan kita lagi punya persoalan, ya Allah, amanah nggak selesai-selesai, ya Allah, besok udah mau panggil polisi, ya Allah, orangnya datang, ya Allah, pas dibuka ayat, dapat ayat, dizikirkan. Ternyata dapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, nambah rasa cinta. Nah, ini adalah ciri yang kedua. Jadi satu kasratuz zikir, yang kedua al-i'jab. Al-i'jab. I'jab ini adalah takjub. Masya Allah, benar ya. Benar. Nah, yang benarnya, benar ya. Itu adalah salah satu cara kita untuk mencintai Allah. Ya. Kayak Bunda Ucu, ya kan? Barusan hari ini seneng banget ya. Karena besok katanya batas untuk ngejar ke Turki gitu. Terus i'jab beliau. Subhanallah Ustadz, Masya Allah ya, saya dapat transaksi, belum pernah dapat transaksi 100 juta kayak begini, belum pernah ya. 200 juta malah. Masya Allah. Hari ini tuh i'jab namanya ini, takjub, ya Allah. Besok mau Turki, beliau urutan ke-26. Yang menang 1 sampai 25. Selisih dikit sama yang 25 tuh. Ya Allah, gimana ini ya Allah? Jangan begitu, ingat Allah saja ya. Ingat Allah, kan apalagi baru pulang dari tanah suci, baru pulang dari umroh. Bismillah, energinya pasti ada. Bismillah, ya Allah, mudah-mudahan terjadi keajaiban. Ting, wah, 200 juta transaksi hari ini ya. Alhamdulillah. Langsung nyodok kayaknya kedua-3, kedua-2 itu kayaknya. Ini namanya i'jab. Makanya kenapa dalam ilmu magnet rezeki kita harus ketemu testimoni. Testimoni ini adalah dalam rangka i'jab, al-i'jab. Ketika kita takjub sama seseorang, ya, kita takjub. 1 kali takjub, tambah rasa cinta. 2 kali takjub, cintanya bertambah. 3 kali takjub, lebih bertambah lagi. 100 kali takjub, Masya Allah, sudah. Dia ngomong apa aja kita kelepak-kelepak, ya enggak? Ya. Itu namanya takjub, baru tertakjub terhadap manusia. Nah, terhadap Allah juga kita harus punya rasa takjubnya. Ya. Sebenarnya dengan tadabbur, ya, dengan tafakur sebenarnya kita bisa dapat rasa takjub. Ya Allah, Masya Allah, hidung ya Allah ngadep ke bawah. Coba dibikin ngadep ke atas, ya enggak? Pada saat hujan gitu, ya. 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 Bersin. Masya Allah. Lagi belajar tentang kamera, ini kan Farhat lagi doyan banget sama kamera ini, Masya Allah. Ini sampai perlu kamera sebanyak ini. Terus kemudian kalau seandainya kita mau ngelihat jauh harus pakai lensa yang harganya berapa. Sementara ya Allah, ini kan mata ini ya set gitu bisa ngelihat sampai dari ujung sini sampai ujung sini. Ini kalau bayar ini ya lensanya mahal dan itu harus dilap terus tiap hari. Ini nggak perlu dilap, ada kaca. Sebenarnya dengan kita memikirkan tanda-tanda ciptaan Allah, kita tuh bakal i'jab, bakal takjub terhadap apa-apa yang Allah ciptakan. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. Allah sampai katakan, coba kamu lihat ya, afala yatafakkaruna fi anfusihim, apakah kamu tidak bertafakur terhadap dirimu sendiri? Lalu kemudian kata Allah, sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih kompleks daripada penciptaan dirimu. Wah, baru mikirin diri sendiri aja kalau mau dibayar, Masya Allah, kita bisa takjub. Kemarin masa-masa Covid, orang pada berburu gas apa? Oksigen ya.
berburu oksigen, ya, masya Allah, ya. Sekarang berburu minyak goreng, makanya kukus lah, ya. Rebus, ya, bakar itu. Minyak goreng itu kan baru ditemukan tahun berapa ya? Akhirnya kita sangat bergantung sama yang namanya minyak goreng. Jadi ketika kita takjub, misalnya seorang takjub sama seorang wanita, gitu Pari ya. Wes, masya Allah, akhlaknya indah, ya. Ternyata setelah makin kenal, makin kelihatan bersinarnya, makin bagus, ya. Waduh, katakan namanya Santi misalnya, inisial ya, namanya Santi, ya. Itu lagi demam, ya enggak, lagi demam, kena demam apalah gitu. Terus kemudian ada telepon berdering, kring kring, ya. Dari siapa? Dari Santi. Pari, ini ada Santi. Siap. Oh, itu selimut terbang. Selimut terbang, ya. Itu kalau orang udah cinta itu, ya, demam aja sembuh. Betul tidak? Demam aja sembuh, masya Allah. Nah, zauk yang seperti ini yang kita inginkan ketika kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, orang-orang yang betul-betul dia senang sama Allah, ya pasti sering ingat-ingat. Senang kalau tiap pagi dia berzikir, sore dia berzikir Asmaul Husna gitu, ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, sebut namanya, ya. Sama seperti ketika tadi nama Santi disebut, rasanya tuh melayang, ya enggak. Tapi kan seiring berjalannya waktu, ya, Bu Yuni, ya, mana Bu Yuni? Seiring berjalannya waktu udah nikah, makin lama namanya disebut biasa aja. Tapi bergetarnya yang lain, ya. Nah, artinya sifatnya, ya, kemudian baktinya, ya, semakin lama makin baik. Walaupun ada yang bilang sebenarnya pernikahan itu seperti berjalan di taman. Pernikahan itu, ya, seperti berjalan di taman Jurassic Park. Ini yang ketawa, ya, lagi muhasabah. Iya juga, ya, menegangkan. Nah, jadi, ya, begitulah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap harinya kita ingat Allah, nafas dari Allah, darah, ya Allah, terus, ya, kita ngalir, kita nggak pernah servis pompa, ya, masya Allah, ya. Servis pompa sampai sekarang, ya Allah, udah berapa tahun? Coba pompa yang mana nggak diservis, ya? Pompa merek apa, ya? Yang paling kencang sekalipun, ya. Dan itu, waduh, ngedorongnya pompa kita ini seluruh tubuh itu kalau dijembrengin ini apa namanya pembuluh darah itu seperti 7 kali putaran bumi. Itu pompanya gimana tuh, cus gitu kan, nyampe semua. Itu pompa yang kayak apa itu, masya Allah, 7 kali. Lah kan kalau seandainya kita belajar gitu, akhirnya kita makin takjub kepada Allah. Jadi untuk takjub kepada Allah, satu, tafakur. Sering-sering tafakur, sering-sering tafakur. Kita selama ini kan kepala kita nih udah karena tafakur itu kejauhan. Yang ya, apa lagi, ya, amanah belum beres gitu, ya. Ini nih akhirnya kedekatan, akhirnya kita nggak bisa tafakur karena tafakur itu sesuatu aktivitas yang mulia. Aktivitas memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma karena kita terlalu sibuk sama persoalan hidup, akhirnya kita udah nggak sempat lagi tafakur. Tapi tafakur adalah salah satu cara untuk ijab, ya, takjub kepada Allah. Makanya majelis yang mulia seperti ini, majelis ilmu pengetahuan seperti ini adalah majelis yang sangat penting. Yang kedua adalah dengan tadabbur.
Makanya ilmu garpu tala tuh di situ tuh untuk dapat i'jabnya itu. Takjub ya. Ya. Itu untuk melahirkan rasa cinta. Ciri yang ketiga, orang disebut atau punya tanda kalau dia cinta sama Allah kalau dia sudah ridha. Ridha dengan ketentuan Allah dalam surat 9 ayat 61. 9 ayat 61. Ya. Oh sorry, 9 ayat oh bukan. Ayatnya tuh begini. Dia telah bukan ayatnya ini. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu juga salah satu ayatnya ya. Jadi ini yang ke-59. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Jika mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka. Nah ini ciri ridho nih. Jadi definisi ridho 9 ayat 59. Maaf bukan 61. 9 ayat 59. Apa katanya? Cukuplah Allah bagi kami. Nah ini ridho nih ya. Cukup Allah bagi kami. Hasbunallah sayu'tinallah. Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan demikian pula Rasul-Nya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ciri ridho kita kepada Allah ini adalah kita ya. Ciri cinta kita kepada Allah adalah kita ridho kepadanya. Ridho dengan ketetapannya, mau dikasih apapun. Ya, mau dikasih ya gaji 20 juta ridho. Dikasih gaji 35 juta ya nggak apa-apa, siap aja gitu ya. Ridho gitu, ikhlas gitu, nggak minta turun nggak. Tapi juga dikasih gaji 1,5 juta ridho. Berapa gajinya? 1,5 juta. Dalam hati saya kan udah pernah jadi direktur, sekarang aja nih saya sebenarnya lagi diuji sama Allah. Kenapa kok dia tega banget ngasihin saya tawaran 1,5 juta ya. Padahal kerjaannya ya cuma ya straplesin apa MR Gold gitu ya. Misalnya gitu ya. Itu artinya nggak ridho. Kalau dia oke, saya memang lagi seperti ini kondisinya, ya udah mau gimana lagi, ridho ya. Ridho ini orangnya ya, dia selalu mengatakan wow keren. Nah itu ridho ya. Apa aja ya, dijamret orang wow keren, rumah kebakaran wow keren ya, anak pecahin gelas wow keren ya, dapat transaksi 200 juta wow keren. Kenceng amat ya. Itu tadi ijab. Ijab itu sesuatu yang wow. Tapi kalau ridho itu sesuatu yang wow, oke lah kalau gitu saya ridho ya Allah. Nah ini keluar dari ruangan ini semuanya kalau memang mau langsung dapat cintanya Allah, langsung bilang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Itu kalimat itu tiap hari diucapkan. Tadi kita sore kan mengucapkan itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Kalau udah ngomong kayak gitu udah nggak boleh ada keluhan. Tidak ada sedikit pun keluhan. Ya. Halo. Hai. Mau apapun keadaannya, datang keluar ternyata ya bangunnya jam 5:30 subuh, enggak sempet sahur ya, ridho ya Allah, ridho ya Allah. Ya bangun ya jam
4 pas sahur, alhamdulillah ridho juga. Nah, jadi kita selalu berada dalam kondisi yang ridho. Ilmu magnet rezeki mencapai titik ridho itu. Kenapa akhirnya dia merupakan sebuah cara untuk mencintai Allah. Jadi kenapa kita mencintai ilmu magnet rezeki bareng-bareng ini? Karena ternyata dampaknya bisa melahirkan rasa ridho tadi. Ya, bisa melahirkan rasa ridho. Nah, kalau udah ridho, insya Allah sebentar lagi. Ya, berikutnya adalah ya cirinya adalah at-tadhiyah. At-tadhiyah ini apa? Pengorbanan. Surat 2 ayat 207. Coba kita lihat. Surat 2 ayat 207. Ini ciri orang yang memiliki rasa cinta, yaitu orang yang siap berkorban. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Korban. Makanya kalau seandainya ada interaksi suami istri, ya, itu nggak ada pengorbanan, berarti bukan cinta di situ. Jadi salah satu ciri cinta adalah kita siap berkorban. Ya, dimulai dari sedekah, dimulai dari ya nyebarin MR box, dimulai dari ya mengerjakan sesuatu amalan-amalan soleh tanpa minta imbalan. Di situ ya, datang awal-awal sebelum ya masjid dibuka, kita yang buka, kita ngepel, kita nyapu gitu ya. Nah, ini adalah bagian dari upaya-upaya kita untuk berkorban sampai berkorban nyawa sebagaimana para sahabat Nabi. Ya Allah, kalau seandainya ya saya ini mati di jalan Allah, wah itu adalah predikat tertinggi ya. Maka yuk sama-sama kita ya berlatih untuk melakukan pengorbanan. Karena cinta tanpa pengorbanan ya bagaikan pungguk merindukan bulan. Enggak mungkin. Enggak ada cinta yang tanpa pengorbanan. Tapi ya didahului dulu dengan yang tadi itu i'jab dulu gitu ya. Berikutnya adalah al-khauf. Ya. Al-khauf. Dalilnya 21 ayat 90. Di sini disebutkan fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Nah, di sini maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya bisa mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dengan harap dan cemas. Jadi ada perasaan khauf, takut gitu ya. Takutnya kalau apa? Takut kalau seandainya Allah tuh nggak ridho sama kita sehingga akhirnya tidak dikabulkan. Ada perasaan khauf, dan memang perasaan khauf ini adalah sumber dari segala sumber kebaikan. Perasaan takut akan dosa. Perasaan takut akan dosa adalah sumber dari segala sumber kebaikan. Ya. Jadi kalau ada orang yang nggak takut dosa, wah ya, udah nggak takut sama dosa. Aduh, sayang, dia nggak akan pernah sedikit pun mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya roja. Nah, khauf dan roja ini dalilnya sama, 21 ayat 90. Raghaban wa rahaba. Ya, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Untuk roja ini kita yakin bahwa Allah tuh mengabulkan doa. Allah mengabulkan doa. Yakin. Pokoknya kalau kita doa harus yakin karena Allah pasti mengabulkan dengan 4 cara. 1, dengan sesuai dengan yang diminta. 2, lebih baik daripada yang diminta. 3, ditunda waktunya. 4, sudah dikabulkan tapi kita nggak sadar.
Coba ulangi. Udah fokus sama buka sih ya. Allah mengabulkan doa pasti nih dengan 4 cara. 1, sesuai dengan yang didoakan. 2, lebih baik dari yang didoakan. 3, ditunda waktunya sampai kita siap. Yang keempat, sudah dikabulkan tapi kita enggak sadar. Halo. Yang sering terjadi kita doa nih, pas doa ya Allah pengen nikah ya Allah tahun ini ya Allah, tapi belum punya duit ya Allah. Emang aku pantas ya Allah? Itu langsung tuh, itu kita namanya mengcancel doa. Kita mengcancel doa. Sebentar. Oh buka 6 jam lagi ya. Oh 6 menit lagi siap. Jadi kita harus punya rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang tertinggi, harapan yang puncak gitu. Ya Allah, aku minta ya Allah, Engkau mudahkan aku ketemu jodoh. Aku yakin ya Allah, Engkau pasti akan mempertemukan aku dengan jodohku. Karena Engkau yang memberikan jodoh terbaik bagiku. Amin. Udah. Habis itu enggak, udah mikirin yang lain aja, udah serahin semua ke Allah karena sudah tinggal takut sama dosanya apa? Pacaran, pergi ke dukun, ngeliatin Instagram gak jelas, ya itu takut dosanya. Jadi itu juga cara Allah untuk mengcancel doa kita. Ya, lu pengen yang halal tapi malah cari yang haram gitu. Nah ini adalah wujud cinta kita. Jadi harap, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa, itu adalah bentuk cinta. Tanda cinta kita adalah ketika kita betul-betul yakin Allah mengabulkan tapi takut kalau kitanya yang berdosa. Terakhir ya, yaitu at-ta'ah. Jadi ada 7 ciri orang yang ciri orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhirnya adalah taat. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat, udah enggak nanya lagi, enggak mendebat Allah lagi. Kenapa kok harta warisan laki-laki 2, perempuan 1? Enggak adil banget. Ini namanya enggak cinta Allah. Betul? Ya, taat. Ya Allah, kenapa kok salat maghrib ya Allah? Ya, pada saat waktunya tuh saya tuh sebenarnya lagi pengen tidur. Ya, taat. Azan maghrib langsung datang. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu taat. Ya. Ada berapa ciri cinta? Ada tuh 7. 1. Enggak, 1 kasratuz zikr. Kasratuz zikr. Bisa juga dengan tafakur. Kasratuz zikr, yaitu dengan mengingat-ingatnya. Yang kedua, al-i'jab, takjub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ridho. Ridho ini apapun, wow keren. Udah ada pokoknya semua bagus gitu. Jadi ilmu magnet rezeki untuk mencapai titik ini. Yang keempat, tadhiyah. Tadhiyah ini adalah ya pengorbanan. Yang ke berapa nih? 5. Khauf, takut kalau membuat Allah cemburu. Takut kalau Allah membuat Allah cemburu. Ya. Kita kan kalau berinteraksi sama istri kan takut ya kita. Betul, Pak? Tapi sebenarnya bukan takut istri, bukan. Takut mengkhianati istri. Takut ya mengecewakan istri, betul. Takut tidak bisa bahagiakan istri, itu boleh. Tapi kalau takut istri nggak boleh. Ya. Takut dosa terhadap istri. Yang keenam, roja, harap dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala, namanya juga udah saling mencintai, masa minta nggak dikasih, itu ya. Dan yang terakhir adalah taat, sami'na wa ata'na ya. Maka disinilah akhirnya kita belajar, inilah wujud taat kita.
wujud taat, akhirnya kita mau belajar. Nah, itu adalah termasuk salah satu bentuk-bentuk cinta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cinta ke dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa menit lagi? Baik. Ini belum ya? Ini udah. Pas azan ini. Ya, baik, alhamdulillah. Di tempat saya masih 2 menit lagi. Jangan dulu. Nah, itu countdownnya tuh 242. Itu tadi azannya bukan azan waktu yang pas ya. Tunggu instruksi sami'na wa ata'na. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan semua pahala puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Digugurkan semua dosa kita, ditingkatkan semua amal derajat kita di sisi Allah, dan kita ditambahkan rasa cinta kepada Allah dan Allah pun mencintai kita. Kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka subtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Zahaba az-zama'u wabtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Silahkan.